Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum melanjutkan tayangan ini, kembali saya mengingatkan bahwa jika Anda salah memposisikan Yesus, maka Anda menjadikan Tuhan Yesusmu itu menjadi hantu Yesus. Di samping itu Anda menghujat Yesus yang adalah Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Anda gereja-gereja maupun jemaat maupun pendeta maupun romo yang masih memposisikan Yesus bukan Tuhan Allah, tapi kamu memposisikan Yesus cuman putra, cuman anak yang masih sujud pada bapa iblismu itu, maka kalian menjadikan Yesus itu hantu Yesus, bukan Tuhan Yesus. Di samping Anda semua menghujat Roh Kudus, sebab Yesus adalah Roh Kudus, tidak akan diampuni dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Ya, berapa ya? Yaitu ya, Matius 12 ayat 32 ya. Cek saja. Baik, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya mohon maaf ya, hari ini banyak yang mengirimi saya Happy Easter Sunday. Saya nggak bales, saudara. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menghujat Yesus saya. Yesus yang saya sembah sebagai Allah, saya tidak bisa menghujat dia. Ya, Easter Sunday itu artinya bahwa Yesus bangkit hari Minggu. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu, Matius 28 ayat 6 sudah jelas. Malaikat ngomong, ini Maria Magdalena subuh-subuh sama Maria yang lain subuh-subuh datang ke kubur Yesus. Ya, di dalam Matius 28 ayat 1 ya. Terus di ayat 6 gitu, di ayat 1 2 3 ya. Di daerah situlah. Matius 28 ayat 6, malaikat itu ngomong, ya, wahai perempuan, kamu cari Yesus ya? Udah nggak ada. Yesus telah bangkit. Artinya minggu subuh itu Yesus telah bangkit. Kapan bangkitnya? Sabtu malam. Jadi saya kalau dapat ucapan Happy Easter Sunday, mohon maaf, itu menghujat Yesus. Saya nggak mau Yesus yang Allah Anda hujat lalu aku ikut terlibat dalam penghujatan itu, nggak mau saya. Jadi yang benar bagaimana? Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Udah gitu aja. Kalau mau lebih detail, hari Sabtu. Ngucapinya hari Sabtu, tapi hari Minggu bolehlah. Tetapi Easter Sunday saya nggak mau. Atau Paskah saya nggak mau. Ya, saya cuma membalas kalau yang ada beberapa orang yang sudah tahu kalau saya itu tidak mau merayakan Paskah, karena Paskah itu Paskah orang Yahudi. Ya, mereka memberi ucapan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya jawab, ini baru benar. Sama-sama Pak. Ya. Kalau mau lebih detail, hari Sabtu. Ya, sebab Yesus mulai ditutup pintu kuburnya adalah hari Kamis dini hari, nanti bangkit Sabtu malam. Ya, saya mau membahas yang masih ada sangkut pautnya dengan ini. Begini judulnya, Kristus anak domba Paskah yang disembelih, 1 Korintus 5 ayat 7. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Loh, Kristus kan disebut anak domba Paskah, Pak. Berarti orang Kristen merayakan Paskah. Pret, itu otakmu mampet itu. Pendeta yang memakai ayat ini untuk justifikasi merayakan Paskah, kebangetan, otakmu mampet. Kayak apa Pak? Kayak God. Ya, saya betul-betul geli ya, betul-betul geli ini pendeta-pendeta Tritunggal Mahasesat yang memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa Kristen itu juga merayakan Paskah Pak, sebab ada kalimat 1 Korintus 5 ayat 7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Link ayat di dalam Keluaran 12 ayat 5, Yesus adalah diibaratkan
diibaratkan atau alegori atau diumpamakan anak domba Paskah ya. Di dalam Keluaran 12 ayat 5 ditulis di situ kambing atau domba itu usianya 1 tahun dan harus jantan dan tidak tercela, tidak bercela. Ini boleh kambing, boleh domba ya. Jadi kambingnya tidak tercela, Pak. Artinya apa? Artinya tidak ada cacat, bukannya melakukan perbuatan tercela ya. Kambing kan kawinnya sama siapa saja ya. Bukan itu. Berarti kambing yang tidak tercela itu kambing yang belum pernah kawin, Pak. Belum melakukan perbuatan tercela, itu namanya otakmu ngeres itu ya. Ya, kambing yang tidak bercela maksudnya tidak cacat gitu ya, usianya 1 tahun. Jadi Yesus diibaratkan ini. Penyebutan Yesus anak domba Paskah adalah alegori atau perumpamaan. Ya. Yesus mati berkorban 1 kali untuk selamanya. Ibrani 9 ayat 28 tidak sama dengan anak domba, yaitu domba beneran binatang yang setiap tahun disembelih untuk merayakan Paskah. Jadi very clear, Kristus anak domba Paskah adalah alegori atau perumpamaan, hanya 1 kali disembelih untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 28. Sedangkan anak domba Paskah beneran, yaitu kambing atau domba, ini benar-benar disembelih, terjadi berulang-ulang setiap tahun setiap merayakan Paskah. Dan menyembelih domba Paskah itu keharusan setiap merayakan Paskah. Paskah Yahudi ya, Lukas 22 ayat 7. Kalau ada gereja yang berdalih ya toh, kami merayakan Paskah Kristen tapi tidak menyembelih domba, itu akal-akalan Tritunggal Maha Sesat penyembah Bapak Iblis. Bukti Yesus anak domba yang disembelih adalah perumpamaan alegori ini, Pak. Buktinya bahwa Yesus anak domba itu alegori ya, anak domba Paskah maksudnya. 1. Yesus Kristus adalah manusia, bukan binatang embek. Makanya Yesus Kristus anak domba Paskah itu kiasan atau alegori atau perumpamaan. Sebab Yesus Kristus itu manusia. Yesus itu manusia, bukan embek ya. Kedua, pemakaian kata anak domba Paskah disembelih itu kan perumpamaan. Faktanya kan Yesus disalib, tidak disembelih. Sedangkan embek benar-benar disembelih. Ketiga, sama-sama menumpahkan darah, yaitu saat Yesus ditikam lambungnya, Yohanes 19 ayat 34. Sementara kalau kambing menumpahkan darah ya saat disembelih. Keempat, Yesus cuma 1 kali untuk selamanya mengorbankan dirinya, Ibrani 9 ayat 28. Sedangkan kambing domba beneran, binatang kambing dan binatang domba itu setiap Paskah setiap tahun ada penyembelihan. Jadi kalimat di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus, adalah sebuah perumpamaan atau alegori. Jadi, bagi Anda yang ingin paham Alkitab di atas rata-rata, silahkan ikut sekolah tinggi Alkitab online. Supaya Anda paham seperti ini ya. WA saja ke 0821 2621 8410 dengan Johnny Ong ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini Bapak Ibu Saudara, jadi jangan berdalih. Ayat ini dipakai dalih bahwa Kristen juga merayakan Paskah ya. Terlalu pikiranmu mampet Pak Pendeta Romo ya, bahwa 1 Korintus 5 ayat 7 bahwa anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Kristus. Maksudnya ini alegori ya. Yesus kan manusia bukan binatang. Terus nyatanya kan tidak disembelih tapi disalib ya. Menumpahkan darah sama tapi ditikam lambungnya, bukan disembelih. Kalau yang disembelih kan binatang. Terus hanya 1 kali. Jadi ini alegori atau perumpamaan, tidak bisa untuk dalih kalian untuk mengatakan bahwa orang Kristen merayakan Paskah. Paskah itu adalah hari raya Yahudi, dan kalau Anda merayakan Paskah maka Anda wajib harus motong domba. Kambing boleh, domba boleh. Kalau Anda berimprovisasi, Pak kami merayakan Paskah Kristen pret itu
itu karangan Tritunggal Maha Sesat itu, ya, dengan doktrin-doktrinnya. Jadi Kristen tidak merayakan Paskah, tidak. Cara yang paling benar dalam merayakan kematian, kebangkitan Yesus adalah dengan perjamuan Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 20, ya. Ya, perjamuan Tuhan itu bukan makan minum yang pakai daging, bukan, tapi yang memecahkan roti dulu, ya. Nanti dijelaskan di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Jadi very clear, Kristen tidak merayakan Paskah. Justru kalau Anda merayakan Paskah, Anda berdosa, ya. Ingat, dosa, tak kasih tahu. Pendeta yang masih merayakan Paskah, apalagi mengajarkan kepada jemaat, kalian pendeta terkutuk. Kamu bukan memberitakan Injil Kristus, tapi Injil lain yang kamu beritakan. Ya, Yesus Allah itu kamu hujat-hujat, ya. Ya, masih berdarah-darah sehingga doamu masih darah Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus, pret. Yesus itu sekarang Allah yang adalah roh, tidak berdarah-darah, tidak berbilur-bilur lagi. Ya. Betapa mampetnya ya Pak Pendeta sama Romo. Lah iya, kayak God Pak, kayak God mampet. Tapi koar-koar, maki-maki. Mestinya terima kasih sama HTD yang sudah membuka seperti ini, ya. Ya, jangan merayakan Paskah 2023. Saya berharap dan saya yakin tidak ada lagi gereja yang merayakan Paskah, tetapi akan merayakan kematian, kebangkitan Yesus dengan cara perjamuan Tuhan, atau di sini lebih populer perjamuan kudus. Sebelum saya mengakhiri tayangan ini, kembali saya mengingatkan Anda yang salah memposisikan Yesus, yang teriak-teriak setiap hari, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi Yesus Tuhanmu itu masih sujud pada bapa iblismu. Maka kamu membuat Yesus yang Tuhan itu menjadi hantu Yesus. Hantu sujud pada iblis, cocok nanti diurapi roh setan di dalam Wahyu 16 ayat 13. Ya, jadi yang mereka pahami Tritunggal adalah bapaknya itu iblis, anaknya itu hantu, lalu rohnya itu roh setan. Jadi iblis, hantu, setan, itulah Tritunggal yang mereka pahami. Ya, faktanya seperti itu, tapi dibungkus dengan Tritunggal yang versinya dia, yang seolah-olah Allah itu Tritunggal. Salah, cek saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.